Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo sahabatku, Kanggo Dalang Boyolali. Masih dengan saya Anom Dwijo Kanggo di channel Kanggo Dalang Boyolali. Iki ning tengah kebon sahabatku. Direwangi blusuk kebon, blusuk jurang wis direwangi ning makam, direwangi ning petilasan wis kanggo sahabatku lah, sahabatku Kanggo Dalang Boyolali. Yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu, panjang umur, pokoknya kerja apa saja halal, pokoknya sehat lah, orang kena corona lah. Sahabatku, malam ini saya seperti biasanya ngevlog, mencari sebuah peninggalan leluhur, mencari makam peninggalan leluhur, mencari petilasan, mencari sejarah, bertujuan untuk menguak sejarah, mencari tahu sejarah, mencari tahu cerita sejarah. Kenapa? Karena supaya sejarah di Indonesia ini, terutama di Jawa ini, supaya tidak hilang. Sahabatku, janganlah merusak, janganlah mengambil. Intinya marilah kita melestarikan budaya. Awal ini apa toh salah awal ini menjaga, melestarikan. Ora salah. Bahkan kita sahabatku nih tengah sawah wis. Tadi saya sudah konsultasi dengan juru kuncinya sahabatku, dan alhamdulillah tadi dapat izin dan ditemani juru kuncinya. Sebelum saya kenalkan juru kuncinya, marilah kita seperti biasanya solawatan sih. Nanti ayam, nanti ayam wis terjagalah wis. Yang kebon wis panen pari wis. Solawatan sih sahabatku. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Sahabatku, solawatan, sholat, wis pokoknya sholat lah dijaga. Wis penting solawatan, kita aman dari godaan setan. Wis pokoknya sahabatku, wis rasa wedi lah wis malam tengah kebon wis. Langsung guys perkenalan sama bapak juru kuncinya wis. Di sini sudah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, saderengipun perkenalan riyen Pak. Kali Bapak sinten Pak? Kula Bapak Karjono. Bapak Karjono. Selaku teng mriki niku juru kunci nggih, juru kunci sesepuh lah teng mriki. Mau tanya Pak, di sini itu makam apa Pak? Makam atau petilasan atau peninggalan atau apa Pak di sini? Dulu ada peninggalan Mas. Kalau peninggalan kan ada dua versi. Kalau dari versi Keraton Solo dan Jogja kan lain. Kalau dari versi Keraton Solo kan ini di atas kan ada petilasan namanya Punden. Katanya dari anaknya si Raja apa? Bukan, anak Wali Songo katanya. Enggak di sini. Terus dimakamkan di sini. Kalau itu versi Jogja. Versi dari Solo. Kalau versi dari Jogja itu kan pengawalnya Pangeran Diponegoro, namanya Pangeran Yudhokusumo. Terus ada di atas itu apa Pak penjelasannya? Makam. Terus ada apa lagi Pak? Makam keluarga. Makam keluarga itu sejarahnya dari keluarga dari keturunan dari laki-laki. Kalau dari perempuan tidak boleh dimakamkan di sini. Ini apa Pak namanya Pak? Kalau di sini orang sering memanggil Punden, tapi kalau di sekitar Jawa Timuran sana manggilnya Gunung Kendeng. Gunung Kendeng sahabatku. Wis ada petilasan makam keluarga lah sahabatku. Katanya tadi ada sendang ya Pak ya? Iya, ada sendang sahabatku. Ikutin terus di channel Kanggo Dalang Boyolali. Ini kula asal nggih Pak izin teng mriko oleh mendokumentasi kersanipun budaya kita tidak hilang.
melestarikan budaya nggih Pak nggih. Mungkin kali cerita-cerita tentang sejarah peninggalan iki Pak. Nggih, monggo kula alhamdulillah kula derek mriku Pak. Sahabatku, nah ini juga ada warga-warga di sini, sahabatku, warga-warga di sinilah. Ini kru, dua ini kru dan ini warga-warga sini sahabatku. Yo, oke sedulur, wis toh, dimanapun kalian berada di pokoknya banyak sedulur, gampang lah nanti seperti biasanya sebelum masuk makam kita berdoa dulu. Oke, di antar warga-warga. Terus ribuan yang sebelum mriki lah. Nggih, Pak. Kalau kucing terawat terus ngeten nggih, akhire kadang tundukan itu nggih entah. Terus ngeten iki. Nggih. Itu aceng-aceng Mas. Boleh anu. Mas masih di belakang kamera, Mas. Saya sama Bapak. Ayo kesannya bisa cerita. Nggih. Gimana Pak tadi, Pak? Kan dulu kan itu Mas apa di sini itu kan ada pokoknya 1000 tumbuhan lebih sini Mas. Cari jejak kenapa ada bacaan itu mungkin Mas jenis kayak pon-pon itu ada di sini. Oh banyak ya Pak? Iya, Obat-obat Jawa lah gitu. Iya. Jadi sahabatku, keistimewaan di Jawa itu ya banyak pon-pon, obat racian sendiri ya Pak. Iya. Kalau zaman dulu belum ada obat ya Pak ya? Belum. Kalau zaman dulu kan itu Mas apa? Kalau orang kena arit kenapa itu cuma pakai daun upus metit, dioleskan itu udah sembuh kawanku. Kalau sekarang ya obat yang kamat. Jadi iki wong Jawa seperti obat Jawa itu anu ya Pak, tumbuh-tumbuhan itu malah lebih alami. Ini kan pohon ini lebih dari 100 tahun ada Mas. Gede loh Mas ini. Ini pohon apa Pak? Ini Pak. Gede loh Mas pohon lewat sini. Kelihatan Mas. Oh ini tau? Iya. Wah. Besar ini. Kayak ini Mas, yang ini gelas. Itu kan bodoh-bodoh sama dia. Ini kan mantap. Ini karena corona bisa ngumpul. Nggih. Ini wah, ini gede iki. Ini pohon apa, Pak? Hanya pohon ipek, Mas. Pohon ipek. Iya. Pohon ipek. Ini Hampir kita khasiatin apa, Pak, kegunaannya, Pak? kalau kegunaannya ya buat apa Mas, menahan air, bukan air biar kalau kayak sejenis pohon ringin dulu Mas. Oh iya. Kegunaannya cuma itu. Tuh Besar ini, sahabatku, pohon besar. Pohon apa Pak tadi, Pak? namanya pohon ipek. Wah. Ini dari dulu ya, Pak ini? Iya. Hampir Seumuran makamnya lah. Iya, Pak. makamnya ya. Sampai ribuan tahun. Wah, hebat banget ini. Ini harus dilestarikan kawanku, jangan ditebang lah. Ini jangan menebang alam tanpa izin. Pokoknya janganlah ditebang wis. Hutan gundul terus kobongan wis. Sing rugi awake dhewe, sahabat. Ini waktu saya masih kecil, kalau saya cilik ya Mas. Oke. Ini kan dalamnya itu kan growong itu Mas. Jadi bisa naik dari dalam growongan itu, tapi sekarang sudah tertutup dengan ini ya. Oh, di sana. Jadi katanya Pak dulu itu di bawah itu apa ini? Growong ya. Growong, ya. Growong itu berlubang. Dari bawah itu berlubang, bisa bermain ke atas ya Pak, bisa naik ke atas dari bawah. Tapi sekarang tertutup karena akarnya sudah besar terus ini. Monggo Pak, sini kok Pak.
naik sahabat gunung. Iya. Tinggi enggak Pak kira-kira Pak? Ini juga pohon besar Mas. Sama namanya pohon Oh ini. Kunaran, Iya. Ini sama itu. Yang di tengah-tengah sana masih Mas. Di pinggir sini masih banyak yang gede-gede. Sahabatku, ini perjalanan naik ke gunung, tapi sudah ada ini. Apa ini? Ini namanya apa Pak ini? Galengan ya Pak? Ini trap-trapan buat naik ini Mas. Trap-trapan Kalau- buat naik gunung ini. Kalau langsung lurus kan capek Mas. Capek. Benar sekali Pak. Seperti tangga tapi Iya. masih alami tanah. Ha. Ini juga pohon gede Mas. Dekat sini Mas. Tidak apa-apa, ini tidak ada ular, tidak ada apa Mas. Ini selamat di sini kalau Ini sahabatku. Wah ini juga besar ini. Naik bisa nggak ini? Untuk puru ke situ saja nggak? Wah ini besar banget Pak ya. ini sana Mas aja Mas. Ini enggak pohon, tapi tidak bisa ke sana kalau malam. Wah ini, wah pohonnya besar ini sama Pak seperti tadi Pak pohonnya Pak jenisnya. Bukan, lain. Lain. Ini pohon punara namanya. Ini sahabatku di sana itu masih alami, belum ada belum dipotong ya Pak ya. Belum. Ini masih seperti hutan. Ini biasanya kan dibuat gelantungan itu kalau pada main-main ke sini Mas. Dulu ya Pak ya. Ya sebelum ada corona ini kan udah Sebelum ada corona bahkan anak-anak terus sudah ada di sini bermain. Wah hebat Iya. pokoknya. Oke, monggo, yo. Kamera tidak. Woi, hati-hati kameramen. Yes. Kameramen yang setengah, kemarin masih setengah. iya tengah masih jauh gitu. Mungkin wis. Ini kalau siang bisa Iya Pak. Ini kalau nggak corona bersih Pak ini. ya bersih Mas kan anak-anak itu kan saya bikin objek wisata itu kan Oh, iya. kegiatannya Bisa ke tetap sini Pak objek wisata. bisa. Oh. Iya Pak. Ini apa Pak ini Pak? Ini pohon roboh Mas. Sahabatku, di depan ada pohon besar yang roboh. Ini pohon apa Pak ini Pak? Sama pohon ipe itu. Oh, ini besar sahabatku tapi roboh. Besar banget. Lebu gua sih. Nih. Itu juga roboh Mas, pohon randualas itu gede itu Mas. Mana Pak? Randualas. Lewatnya naik pohon ini dan ini ambruk Heeh. naik pohon itu. Naik ya. Sikat pokoknya. Ini pohonnya tertutup Kalau nggak bisa nggak apa-apa Pak. Dari sini kelihatan nggak Pak? nggak kelihatan Mas. Itu kan akarnya Mas. Oh ini akarnya. Tapi kalau siang kita bisa ke sana Mas. Ya udah malam nggak apa-apa Pak. Iya. Takutnya ada ulah. Nggak ada Mas. Oh nggak ada. Ini nggak ada. Orang kesini Mas niatnya baik. Siap. Nggak bakal kenapa-napa, Mas. Cuma selamat Mas. Benar Pak. Aku menggeh sahabatku. Tak rewangi. Menggeh. Wis. Saku yo perokok wis. Enggak Pak lanjut Pak. Budi Pak jalannya Pak. Sedikit terus. Ini taman Alas. Iya Pak. Ini ada makam siapa Pak? Ini makan keluarga dari saya Mas. Oh. Keturunan dari keluarga saya. Oh iya Pak. Ini juga pohon randualas Mas. Besar ini juga pohonnya kawanku. Wah hebat ini. Ini masa alami sekali nih. Perlu dilestarikan ini.
Capek ini. Ini nanti mohon maaf ya Mas, kalau sampai ke sini ya kita masuk ke tempat perburuan kita. Nggih. Setelah kita buang daun sedikit membersihkan di situ. Oke, siap. Sahabatku, ikutin lah. Ini sahabatku masih alami sekali, masih alami. Ini belum. Ini sudah ada di bawah tadi sebelum opening ada tempat pariwisata Sendang, tapi ya gini. Yang di sini masih alami, pohon-pohon masih besar. Ini ya ini alami sekali lah. Ayo kita masuk. Masuk bisa ya Pak? Bisa. Belum kalau minta apa bersihkan dulu Mas. Kita apa? Ayo, pokoknya semuanya harus membersihkan di sini. Ayo semua bersihkan nih pokoknya. Kameramen bersihin. Bawa kamera nggak bisa bersihkan nih Pak. Gimana Pak? Yuk. Gantian nggak apa-apa. Gantian sedikit nggak apa-apa. Ini kan masih kuno, masih zaman dulu. Ki, ini aku. Ini. Ayo sampai, ayo. Cik, Cik. Bisa. Boleh. Kameranya kameramen gantian dulu. Sambil duduk ngambil itu kan bisa Mas, apa itu? Daun itu. Oh, itu daunnya diambil tuh. Apa? Enggak. Daunnya diambil. Kameramen gak apa-apa. Kau nyapu sih, gak apa-apa. Kenapa sih? Cinta bisa nyapu nih ya. Ini semua. Sahabatku. Sahabatku, ini acara bersih-bersih lah. Ini apa sudah saya jelaskan kepada sahabatku semua. Di Jawa ini banyak budaya dan tradisi. Jadi apa yang kita temui itu jangan berpikir buruk terlebih dahulu. Contohnya ke makam membawa dupa atau kemenyan. Itu kita tidak bertujuan untuk meminta kepada makam tersebut, tapi membawa menyan dan kembang ataupun seperti ini tadi, ini adalah rasa menghargai pepunden di sini, sahabatku. Jadi tidak ada musyrik seperti kita lah, seperti contohnya kita punya rumah kedatangan tamu itu. Jadi tamu itu masuk arep dikandani, Mas sandalnya kudu dicopot, kan nggak mungkin gitu. Tamu sudah tahu kalau masuk rumah itu harus sandal dicopot, seperti gitu sahabatku. Jadi janganlah berpikir yang negatif terus sahabatku. Jawa itu banyak budaya dan tradisi, apalagi di Indonesia senusantara. Pokoknya wis sahabatku, Tuhan hanya Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabatku. Ini Pak, ini. Budi Pak niki jagungan monggo mriki. Monggo. Mriki Pak nggih. Pak, sepindah meleh. Terus sepindah. Yang nomor pertama sahabatku, saya mau silaturahmi kali Bapak, kali leluhur teng mriki. Ini nomor 2. Yang nomor 2, saya ingin mencari tahu tentang sejarah, Pak. Sejarah cerita makam di Gunung Kendeng. Iya. Pripun Pak sejarahnya, Pak? Kalau dari versi Solo dulu ya, kalau Solo ya. Iya, sahabatku. Jadi ada 2 versi. Kalau versi Solo sama Jogja ya, Pak? Iya. Kalau dari versi Solo yang dimakamkan di sini, ya, itu anaknya Wali Songo yang meninggal di sini. Meninggalnya itu di sini ditinggal mandi di sini. Itu kan ada wejakan itu, wejak itu carane nguburian zaman dulu itu. Nah, itu kan ditutul karo udele, ditutul ayam putih mulus. Akhirnya meninggal di sini, akhirnya dimakamkan di sini. Jadi kalau ada orang meninggal di sekitar Mojo dan sekitarnya di sini dilewatkan di Sendang sini tidak boleh, Mas. Harus lewat di bawah sana. Tidak boleh, katanya hilang kalau di situ. Nah, kalau dari versi Jogja itu kan ini pengawalnya Pangeran Yudokusumo. Pangeran Yudokusumo itu zaman
perang Prambanan dulu. Itu kan katanya ngawal Pangeran Diponegoro apa-apa kena panah, dia terus terluka, dibandingkan di sini malah meninggal akhirnya dimakamkan di sini. Ini ada kaitannya sejarah dengan di Sawit. Sawit pun mana? Sawit Boyolali. Oh, Sawit Boyolali. Iya, itu kan tempat apa itu patung gajah putih loh Mas, yang di itu loh di mana? Museum Gempa itu kan ada itu. Kalau sampai udah ke sana, ya. Nanti kan ada kaitannya dengan ini. Kan kalau di Sawit di apa di Gajah Putih itu kan katanya senjatanya ini Pangeran Yudokusuma itu yang dimakamkan di sana itu gajah, itu pusakanya itu gajah, berupa gajah, naik gajah itu kena panah tapi dia terus lari ke sini, gajahnya meninggal di sana, dimakam di sana jadi batunya pun bentuknya persis gajah. Seperti gajah. Ya, sampai besok apa kapan ke sana bisa Mas. Misalnya minta keterangan dari ada kaitannya dengan di sini. Terus Pak, bisa dinamakan Gunung Kendeng. Itu sejarahnya gimana Pak? Itu sejarahnya begini Mas. Saya kan belum tahu. Sejarahnya dulu itu Gunung Kendeng seperti apa. Tahu saya itu malah di daerah Banyuwangi. Terus saya kan dulu kan di waktu masih bujangan kan saya kan merantau Mas. Jadi sopir di Surabaya. Ekspedisian itu. Nah, saya kan kirim besi itu di daerah Banyuwangi. Saya kan ditanya, kan omongan saya kan dengan orang sana kan lain Mas. Nah saya kan ditanya, loh sampean orang mana kok omongannya lain kan gitu, kok kayak orang Solo kan gitu. Nah terus saya kan cerita, saya orang Solo, orang bener orang Solo, tapi saya Solonya Boyolali. Loh saya juga pernah ke Boyolali loh. Saya ke Gunung Kendeng, namanya Gunung Kendeng, dia kan tidak tahu Punden, tidak tahu. Terus anak sejarahnya kan anaknya sakit keras Mas, sakit pokoknya dibawa kemana-mana. Itu yang di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu, mungkin Cina Mas itu. Cina. Nah itu dibawa kemana-mana, tidak sembuh. Akhirnya ada orang tua nyuruh anaknya dimandikan di Sendang Slamet. Nah dia nyari-nyari, dari katanya sampai 1 bulan itu nyari-nyari itu. Kan dulu belum ada YouTube, belum ada apa-apa itu masih susah nyari itu. Nah, akhirnya ketemu di sini Sendang Slamet itu. Akhirnya dimandikan di sana, akhirnya sampai rumah sembuh. Makanya di sini kan namanya dari awal Sendang Slamet. Sendang Slamet. Iya, sejarahnya itu dinamakan Sendang Slamet. Gunung Kendeng niku? Iya, Gunung Kendeng itu kan kalau tampak dari daerah jauh kan ini ke Kemendeng, Mas. Oh. Kalau pagi itu kan Kemendeng. Tapi kalau orang-orang sini nggak lihat, tapi kalau daerah sekitar Wonogiri, sono itu iya. Kemendeng gitu, Kemebel gitu. Seperti yang kemarin katakan juru kunci di Jangkung itu bilang kalau Gunung Kendeng itu kalau pagi, Pak. Kalau pagi itu apa? Ada asapnya, ada awan lah, ada berawan itu loh. Jadi gunungnya di buntel awan gitu, di putaran gunung ada awan lah. Jadi kita mau melihat di bawah nggak bisa karena ada awan gitu ya Pak ya. Iya. Kalau pagi itu katanya. Terus Pak, Gunung Kendeng datanya jenengan mau pripun? Ya saya terus kan saya kan pulang, kan belum percaya kalau sini ada Gunung Kendeng. Saya kan habis itu kan pulang ke Solo ya Mas. Tanya-tanya di sini. Kok masa daerah Dewa ada Gunung Kendeng kan gitu. Nah terus saya kan nanya keluarga saya kan terah dari sini. Nah, terus kan saya nanya, ya bener Gunung Kendeng kan ada versi 2 nama. Satu Punden, satu Gunung Kendeng. Memang kalau orang jauh, orang Jawa yang orang Jawa Timuran ke sini itu namanya Gunung Kendeng. Sendang namanya Sendang Slamet. Kalau Sendangnya sama namanya Mas. Itu. Terus banyak nggak Pak orang kesini berziarah itu banyak nggak Pak? Banyak Mas. Yo kadang-kadang kan dia kan mau nyari kerjaan, mau jabatan, apapun minta doa atau sedekah di sini Mas. Terus dari ya Pak, dari daerah lain Pak? Iya. Kalau daerah sini udah katanya udah dilindungi, jadi kalau orang sini nggak usah. Ziarah sini cuma 1 tahun sekali Mas. Itu acara apa Pak itu? Acara kegiatannya? Nyadran namanya. Nyadran. Itu setiap apa Pak? Setiap bulan Bodo Mulut Mas. Tanggal 10 Bodo Mulut. Oh iya. Gitu. Terus ini katanya tempat wisata itu benar nggak Pak? Di bawah atau di mana? Kalau di bawah memang saya buat wisata Mas, di Sendangnya itu buat taman-taman. Kan ada batasnya, batas pohon roboh itu Mas. Ke sana itu boleh, kalau ke sini nggak boleh. Takutnya kan begini, kalau nanti kan orang berwisata kan ada perempuannya lagi kena haid apa-apa kan nggak boleh. Benar sekali. Terus kembali ke
ziarah Pak. Seumpama ada sahabat-sahabat saya YouTube atau dari orang lain, wilayah lain mau ziarah ke sini, itu apa diperbolehkan Pak? Boleh Mas, boleh. Sini terbuka Mas. Terbuka. Enggak. Alhamdulillah. Jadi sahabatku yang mau ziarah ke sini monggo bisa komen di bawah. Mas, alamatnya di mana Mas? Nanti saya komen. Terus kalau mau ke rumah saya mampir ke rumah saya dulu, nanti bisa saya antar. Kalau enggak ya bisa ke rumah juru kuncinya Bapak ini monggo. Jadi sahabatku, ya itu tadi berziarah lah, mendoakan ya Pak, mendoakan sudah almarhum. Tapi pesan saya meminta hanya kepada Allah ya Pak ya. Ini hanyalah tempat untuk perjalanan doa kita. Jadi untuk lantaran lebih afdol itu berdoa di tempat yang sepi, jangan tempat yang rame. Kenapa kalau berdoa itu mencari tempat seperti peninggalan, petilasan itu karena tempat yang sangat sepi, benati karo pikiran ini langsung menuju yang Gusti Allah. Dan kita mendoakan yang sudah almarhum di sini, sahabatku gitu. Terus Pak, ceritanya lagi Pak, gimana Pak? Ada kejadian-kejadian aneh mboten Pak teng mriki Pak? Dulu Pak. Dulu ada Mas. Dulu itu kan sejarahnya kan ada ya orang yang mencoba perempuan dimakamkan di sini. Ternyata digali itu tanahnya nggak mempan gitu. Nggak bisa. Akhirnya itu nggak bisa digali itu maksudnya ora jero napa lemah? Ya nggak bisa dicari atas, keras Mas, tanahnya keras karena perempuan mau dimakamkan di sini. Jadi di sini tuh kalau makam nggak boleh perempuan ya Pak? Ya nggak boleh perempuan, juga harus Mas, apa ada terah keturutannya. Dari makam Mbah Margo itu, dari keturunan anak laki-laki Mas. Seandainya kayak saya, keturunan kan ibu saya dari perempuan, saya tidak boleh dimakamkan di sini. Harus yang betul-betul keturunan dari laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh. Oh iya. Tapi Bapak masih terah ya Pak di sini? Iya. Masih, tapi urutannya dari perempuan. Dari perempuan ya. Itu ibu. Terus teng mriki enten mboten Pak? Yang berziarah ke sini itu meminta contohnya lah pusaka atau apapun seperti yang Bapak lihat lah gitu. Ada enggak Pak? Kalau pusaka enggak ada. Yang rata-rata ya minta itu apa? Berkah, jabatan, terus anaknya sakit, terus mau nyari kerjaan itu ya, nyari keselamatan gitu. Terus Bapak sendiri pernah melihat enggak Pak sebuah wujud lah bangsane gaib lah, itu penampakan pernah enggak Pak? Ya kalau di sini ya saya sering Mas. Sering? Iya. Tapi malah di bawah sana Mas, di atas sendang itu. Sendang yang di wisata itu? Oh, yang tadi. Yang pemirsa nanti saya cuplikan sendangnya yang sudah menjadi wisata itu kayak apa. Nanti saya cuplikan, tapi mohon maaf sekali tidak saya syuting. Nanti sejarahnya bisa diceritakan di sini saja, tapi nanti gambar dan videonya saya sertakan di video nanti. Gimana Pak? Wujudnya apa Pak? Kalau di sana itu ya di bawah ya. Itu kan yang di tempat apa? Ada apanya itu sendangnya itu yang sumbernya itu. Atasnya itu kan ada tanah agak kosong itu Mas. Itu di sana itu kalau orang melihat itu ada rumah loji gede itu Mas di situ itu. Rumah loji joglo napa? Enggak, bentuk bangunan kuno itu Mas, kayak modelnya kayak, oh iya bener joglo Mas, kayak joglo itu. Warna hijau itu madhep ke timur. Terus ada penunggunya enggak? Ada. Orangnya besar gede itu Mas, ada di situ. Banyak Pak di situ. Ya, kalau orangnya itu saya melihat cuma satu itu Mas yang sering saya lihat. Terus di bawah wisata itu Pak Sendang, kalau banyak orang yang datang berwisata lah, berfoto-foto lah, bersenang-senang itu di situ, ada nggak Pak gangguan-gangguan atau kejadian-kejadian lah? Belum ada Mas, belum ada. Alhamdulillah kalau belum ada. Gitu sahabatku, pokoknya itu. Terus Pak sejarah-sejarah yang aneh-aneh monggo Pak diceritakan Pak. Kalau sejarah yang aneh waktu di makam Mbah saya itu kan, itu tadi yang ada, di sana. Itu kan di bawah dari barat. Itu kan ada kayak lubang ular itu, tapi menujunya ke sana. Ada lubang apa itu? Ular ya. Tapi masih Pak lubangnya? Masih, tapi kalau siang enggak bisa ke sana. Kalau malam ini enggak bisa ke sana Mas. Siang. Kan tempatnya kan jurang gitu kan, enggak bisa. Oh saya kira itu di makam terus di samping dari bawah itu. Kalau siang bisa ya Pak? Kalau siang tapi bisa. Itu ada ularnya?
Ada bener dulu kan pernah yang namanya Pak Ngatren itu. Dulu kan ditangkap di sini. Terus dijual. Ular itu kembali ke sini lagi, Mas. Ular apa, Pak? Itu kayak modelnya kayak ular piton itu. Tapi besar. Yang namanya Pak Ngatren itu kan cuman katanya impeni katanya suruh bisa kamu ngambil dan jual sahabat 3 kali. Tapi dia lebih dari 3 kali. Akhirnya sakit keras sama dia. Itu sudah 3 kali jual masih ngambil lagi yang terakhir itu. Akhirnya dia malah jatuh sakit. Dulu itu Pak Ngatren itu sakit parah, Mas. Lidahnya itu sampai digigit-gigit itu sampai hampir separuh itu. Itu sekarang jadi pawang reok saya itu, Mas. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Minta maaf ke sini, kemudian satu bimbing ke sini, akhirnya dia itu sembuh lagi. Terus niki Pak, niki makame sinten mau mbah napa? Kalau dari versi dari Keraton Solo itu kan anaknya itu Wali Songo. Yang kalau Jogja. Dari Jogja itu Pangeran Widokusumo. Ini apa Pak yang di atas makam ini Pak? Itu namanya apa? Kijing kalau orang Jawa namanya. Ini dari dulu Pak kayu ini Pak? Iya. Dari simbah-simbah dulu ya Pak ya? Bentuknya seperti itu Mas, tapi kan sudah termakan usia kan, sudah lapuk seperti itu. Dulu itu ini Mas, apa? Dulu itu udah enggak genteng seperti ini. Dulu itu pakai atap. Tembok seperti ini? Belum lama, ini udah hampir 2000-an lebih kok ini yang bangun ini. Dulu itu kan pakai papan itu Mas. Itu masih tinggal secuil itu. Oh ini. Dulu itu dicuri orang itu Mas, dikembalikan lagi. Dikembalikan. Itu yang nyuri dulu. Enggak saya ngomongkan takutnya nanti Mas menyebut nama desa nanti. Terus ini kijing Pak, kayu apa Pak? Ini kayu jati Mas itu Mas. Kayu jati. Ini sahabatku, ini katanya kijing tapi dari kayu. Enggak di setengah itu enggak dipendam gitu Pak? Enggak ya Pak? Enggak dari dulu ya itu Mas. Tapi bangunan ini sama ini? Iya, bareng Mas, ini bareng. Oh, karena kan dulu kan atapnya pakai alang-alang itu. Karena sekarang nyari alang-alang kan susah. Akhirnya saya berembuk sama tokoh-tokoh masyarakat dan saya minta izin di sini, diizinkan dibangun seperti ini, tapi tidak boleh ditutup rapat. Oh iya. Terus ini ada tempat apa Pak ini? Opung dupo lah. Iya. Itu apa Pak, yang jarak ke sini harus atau wajib membawa dupo atau enggak Pak? Tidak, itu cuma keyakinan dari itu kan, kita cuma minta doa. Iya. Jadi sahabatku, seperti yang banyak tahu video yang kita ambil, terus ada yang kemarin tapi belum saya upload sahabatku. Kemarin itu ada petilasan yang juru kuncinya itu mewajibkan harus membawa sebuah syarat lah, banyak lah. Bagi saya itu no, bagi saya itu tidak. Itu sahabatku. Tapi yo negara Mawatoto desa Mawatoto negara Mawacoro desa Mawatoto negara Mawacoro sahabatku. Jadi wis toh, jadi ya kalau mau membawa boleh ya Pak boleh. Ya? Membawa boleh, kalau tidak ya tidak apa-apa gitu sahabatku. Kita menghargai leluhur yang ada di sini sahabatku. Itu wajibnya itu cuma membersihkan Mas, ya. Lingkungan sini. Jadi kan ada sebuah yang apa ya, tindakan yang harus kita lakukan di sini. Seperti contohnya pastilah kalau di Bunden itu satu, tidak boleh merusak atau mencuri, itu tidak boleh ya Pak, itu harus tidak boleh itu. Pak mau Pak, pesan-pesan Pak, dengan sampean pesan-pesan, minta pesan buat sahabatku cah nom-nom sekarang biar apa ya itu melestarikan peninggalan leluhur, melestarikan budaya ini Pak. Minta pesan-pesannya Pak. Pesan-pesan saya kepada remaja sekarang, pemuda-pemuda sekarang, jangan meninggalkan sejarah, karena sejarah itu yang membuat apa istilahnya, jangan menghilangkan sejarah. Kalau sejarah hilang, nanti sudah nggak ada sejarah lagi. Tadi ntar hilang sejarah itu, nggak ada sejarahnya lagi. Marilah kita melestarikan, karena apa? Kita itu kalau menghilangkan sejarah istilahnya sudah punah sejarahnya. Nanti anak keturunan kita mau diceritakan apa? Nggak ada cerita lagi. Benar sekali sahabatku. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Barangkali kalau ada teman-teman saudara yang mau ziarah ke sini, minta doa ke sini, silahkan. Di sini terbuka, kalau niatnya baik, otomatis biarpun gelap segini, otomatis terang. Sampailah ke ini ya Pak, sampai ke sini, ada gangguan apapun.
Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak, sahabatku. Jadi gini, awake dhewe iki canom, awake dhewe gur kari nemu ya Pak ya. Awake dhewe gur kari nemu, apa to salah awake dhewe menjaga. Terus sebelum ada kita, itu sudah ada leluhur. Jadi kita menghargai, kita melestarikan sahabatku, janganlah kita rusak. Ini tah mengke Pak, saya mau ziarah. Diizinin mboten Pak, izin nggih Pak? Izin mau berziarah, mau berdoa lah sahabatku, satu kru. Tapi ini saya tutup dulu. Terima kasih sama Pak semoga panjang umur nggih Pak nggih. Terus sahabatku, seperti biasanya selawatan terlebih dahulu sahabatku. Selawatan sik lah pokoknya. Asal nggih Pak selawatan nggih Pak? Boleh Mas. Selawatan. Monggo bareng-bareng selawatan wis. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatim wadinal husna bihurmatim. Rabbi fangfa'na bibarakatim wadinal husna bihurmatim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terima kasih sahabatku. Malam ini ngevlog di Gunung Kendeng ya Pak. Gunung, alamatnya mana Pak? Alamatnya Mojo RT 2 W1 Desa Wates, Kecamatan Simo. Sama Bapak siapa tadi? Bapak Karjono, tapi orang sering memanggil saya namanya Jiteng Mas. Oh Pak Jiteng, Pak Karjono atau Pak Jiteng gitu sahabatku. Kalau mau mencarilah alamatnya sudah, terus juru kuncinya sudah, yang mau ziarah monggo sahabatku. Terus malam ini jangan lupa sahabatku subscribe jenengan semangat kulo. Subscribe jenengan jadi berkah buat saya. Terima kasih sahabatku, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.